Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Listener, halo warga Palembang. Berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza dalam Bincang Ramadan. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2020 atau bertepatan pada 26 Ramadan 1441 Hijriah. Nah, Smart Listener, kembali lagi di Perbincang Ramadan kali ini kita akan membahas mengenai fikih zakat kontemporer yang saat ini sudah masuk ke seri ketiga. Benar Ustaz Kusoro ya? Betul. Masya Allah. Ini kalau Smart Listener mengikuti dari perbincangan kita mengenai fikih zakat kontemporer dari seri pertama dan kedua, insya Allah mungkin Smart Listener sudah paham mengenai makna-makna zakat dan juga jenis pembagian zakat. Nah, untuk fikih zakat kontemporer seri ketiga kali ini tidak kalah menariknya. Kami akan bahas mengenai, di seri kedua kemarin masih belum sempat terbahas mengenai pembagian zakat jenis zakat temuan. Nah, Ustaz Kusworo, ini mungkin akan menjadi pembuka di pembahasan kita pada kali ini. Mungkin bisa langsung dijelaskan kepada para penonton YouTube dan juga pendengar Smart FM pada kesempatan kali ini, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar dan pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan perlindungan dan kesehatan. Zakat bagian dari kewajiban Islam. Di antara jenis zakat sudah kita bahas pada 2 sesi sebelumnya. Ada beberapa jenis zakat yang tersisa belum kita bahas. Di antaranya zakat rikas. Rikas itu barang temuan. Istilah mudahnya harta karun. Kita akan bahas secara singkat. Harta karun atau barang temuan itu bagian dari jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak ada syarat nisab dan haul. Tidak ada syarat nisab dan haul. Berapapun ditemukan wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak harus dimiliki haul 1 tahun, tidak. Tetap tapi 2,5% ya, Ustaz ya? Tidak. Oh, tidak juga. Tarif zakatnya 20%. Wow. Oh, itu mungkin. Apa itu alasannya, Ustaz? Kok alasannya lebih gede? Karena dia mendapatkan harta tanpa bekerja keras. Oke, iya. Baik. Tetapi masalah harta karun ini kan sekarang sudah jarang ditemukan. Jadi tidak kita bahas secara detail ya. Kita lanjut ke jenis harta yang wajib dizakati berikutnya, yaitu peternakan. Peternakan baik itu ayam, sapi, kambing, onta, maupun peternakan lainnya menurut sebagian ulama ya. Ayam, unggas itu termasuk kewajiban kategori zakat peternakan. Ini juga wajib dikeluarkan zakatnya. Ada ketentuannya secara spesifik dan detail dan tabelnya ada. Oke, baik. Nanti sahabat semuanya bisa mengakses tabel tentang zakat pertanian di situs Dompet Duafa. Dan peternakan. Tetapi baik, tidak kita bahas secara detail karena saya yakin pendengar ini jarang yang menggeluti peternakan saat ini ya. Kita lanjut karena terbatasnya waktu, ke jenis zakat kontemporer yang pertama. Sahabat semuanya, 5 jenis zakat yang sudah kita bahas: zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat rikas barang temuan, dan zakat pertanian, emas dan perak. Ini yang tercantum secara eksplisit dalam dalil-dalil primer. Yaitu di dalam ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, dan banyak dikupas di dalam kitab-kitab fikih klasik. Berarti belum masuk ke jenis zakat kontemporer, Ustaz ya? Baik. Sedangkan saat ini semakin berkembang zaman, jenis harta, sumber harta, orang cara memperoleh harta juga semakin bervariasi. Yang bertani tapi masih ada, yang beternak masih ada, yang menyimpan emas dan perak juga masih ada. Cuman perkembangannya ya lebih besar. Tapi sekarang orang juga
menghasilkan harta bisa karena profesinya. Oke. Sebagai dokter, akuntan atau advokat. Atau karena pekerjaannya dia mendapatkan gaji. Sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta atau BUMN, BUMD. Nah, harta yang diperoleh karena profesi atau pekerjaan wajib dizakati atau tidak? Menarik nih. Dalam kajian kitab-kitab fikih klasik tidak dibahas karena memang konteks saat itu belum banyak ditemukan. Oke. Nah, ini dibahas pada era kontemporer saat ini. Fatwa maupun ijtihad, juga kitab-kitab fikih yang kontemporer seperti fikih zakat karya Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama internasional rujukan dunia Islam tinggal di Qatar. Atau juga bisa merujuk pada Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu. Di sana karya Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, ulama internasional rujukan dunia Islam dari Damaskus, Suriah. Beliau sudah wafat, Allahumma yarham. Di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami dan wa Adilatuhu tersebut dibahas termasuk 5 jenis zakat tadi dan juga sumber harta kontemporer yang wajib dizakati. Di antaranya adalah harta yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan seseorang yang disebut dengan istilah zakat profesi atau zakat penghasilan. Apa itu? Yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh karena profesi seseorang. Profesi misalnya menjadi dokter, akuntan, apalagi advokat seperti itu. Atau yang diperoleh karena pekerjaan seseorang, gaji sebagai PNS, sebagai BUMN, karyawan swasta. Landasannya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah infak yang wajib itu zakat dari sebagian hasil usahamu yang baik. Ya. Ini maknanya umum. Dokter usaha yang baik bukan? Baik, Ustaz. Menjadi PNS usaha yang baik bukan? Polisi, tentara usaha yang baik bukan? Baik. Menjadi advokat, menjadi karyawan usaha yang baik. Masuk dalam keumuman makna min thayyibati ma kasabtum. Yang kedua, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, pesan Rasulullah, fa'akhbirhum annallaha qad farada alaihim sadaqah. Kabarkanlah kepada penduduk Yaman, wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Maksudnya zakat, sedekah yang wajib. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Kita garis bawahi. Aghniya, orang kaya di antara mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kategori kaya ini maknanya umum. Nah, dalam kaidah ilmu fikih, al-ibrah, pengambilan makna itu diambil dari keumuman lafal kata, bukan dari kekhususan sebab. Tidak ada satu dalil pun yang memalingkan keumuman makna min thayyibati ma kasabtum dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 267. Begitu juga keumuman makna kaya dalam hadis Rasulullah tersebut. Sehingga seseorang yang bekerja atau berprofesi dengan suatu profesi dan dia menghasilkan materi
sampai dia menjadi orang kaya dalam kurung mencapai nisab hartanya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini alur istimbat pengambilan hukum ulama yang berpendapat ada kewajiban zakat dari harta yang dihasilkan karena profesi atau pekerjaan seseorang yang disebut dengan zakat profesi atau zakat penghasilan. Bagaimana tata cara menghitungnya akan kita lanjutkan setelah segmen kedua jeda berikut ini. Ya, baik. Nah, Smart Listener akan kita bahas mengenai perhitungan ya, seperti yang Ustadz Kusworo katakan tadi. Menarik ini. Ternyata zakat profesi dan juga penghasilan ini merupakan salah satu jenis zakat dalam hal kontemporer ya, belum termasuk di klasik karena dulu itu jarang sekali ditemukan. Nah, sekarang ini sudah ramai sekali dan ini harus diperjelas lagi. Nah, untuk itu kami akan membahasnya di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Ramadan.